bukan hanya majelis taklim ya. Iya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa binaan penyuluh itu bukan hanya majelis taklim. Jadi majelis taklim itu salah satu dari kategori binaan penyuluh. Tanggung jawab, optimis, keteladanan, tangguh, profesional, produktif, inovatif, responsif, adaptif, tulus. Selamat datang di podcast KUA Serai Serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada siang menjelang sore kita bisa hadir di acara podcast KUA Kecamatan Serai Serumpun, yaitu membahas penyuluh agama, pilar utama pembangunan masyarakat. Kita kedatangan bintang tamu dari Ketua IFARI Kabupaten Tebo sekaligus penyuluh KUA Kecamatan Serai Serumpun. Sebelum kita berbincang-bincang, kita akan memperkenalkan bintang tamu kita dulu terlebih dahulu. Selamat datang Pak Sugeng. Terima kasih. Nama Sugeng Rahmat SHI, lahir Bojang 1982. Alamatnya sekarang di unit 12 Kecamatan Rimboulu, Desa apa? Desa Sidorukun. Riwayat organisasi menjabat wakil sekretaris MWC NU Kecamatan Serai Serumpun. Ya. Terus dan organisasi lainnya yaitu sekarang menjabat jadi Ketua IFARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Ketua IFARI ya Pak. Ya. IFARI bukan FA ya, tapi PARI. Ketua IFARI Kabupaten Tebo. Oke, tema diskusi kita pada hari ini siang menjelang sore ini yaitu pilar utama pembangunan masyarakat di bidang penyuluh. Sebelumnya kita bertanya dulu, sebelum Bapak menjadi Ketua IFARI Kabupaten Tebo, Bapak sudah menjadi penyuluh? Saya menjadi penyuluh agama sejak tahun 2010. Sebelumnya di Merangin dan pindah ke Kabupaten Tebo pada bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang. Sudah lama. Sudah pernah pindah tugas dari KUA Serai Serumpun? Belum. Mudah-mudahan kedepannya dipindahkan atau memindahkan diri. Amin. Salah satu program IFARI itu Pak, itu bagaimana Pak ya? Untuk fungsi dari IFARI itu yang pertama adalah informatif, yaitu menyampaikan informasi, baik itu mungkin informasi dari atas atau berupa regulasi atau aturan. Nah, kita menyampaikan kepada anggota-anggota penyuluh agama yang ada di bawah naungan organisasi kita, yaitu di organisasi IFARI. Jadi pertama adalah informatif, kemudian yang kedua koordinatif. Maksud koordinatif itu berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang atau mungkin dengan atasan yang di sini pihaknya adalah Kemenak. Jadi kita berkoordinasi baik secara horizontal ataupun vertikal. Berarti IFARI itu mempermudah sumber informasi Pak ya, bagi kawan-kawan penyuluh. Menaungi penyuluh. Iya. Bagaimana Pak peran penyuluh di dalam masyarakat, dalam pembangunan masyarakat khususnya Kecamatan Serai Serumpun? Bahwa penyuluh itu memang berfungsi sebagai pembimbing masyarakat, baik itu dalam bidang agama maupun dalam pembangunan. Iya. Nah, di situ maka tugas pokok penyuluh yaitu memberikan bimbingan dan juga penyuluhan dengan bahasa agama dan juga pembangunan. Nah, kemudian selain itu, selain membimbing atau menyuluh, juga menerima konsultasi baik itu secara pribadi, individu maupun secara kelompok, seperti itu. Berarti
penyuluh itu dalam konteksnya itu membina Pak ya, membina masyarakat, membimbing masyarakat, bukan membina ya? Bukan. Kalau membina dengan membimbing itu beda Pak. Beda. Oke. Strategi penyuluh itu di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bisa sampai kepada khususnya kebinaan. Sebelum ke masyarakat luas kebinaan, terutama kan kebinaan kan Pak ya. Jadi memang kita punya satu binaan khusus, yaitu yang kita bina sebagai kelompok binaan tetap. Dan ada juga yang binaan yang tidak tetap, yaitu masyarakat umum. Semua masyarakat, khususnya karena saya atau kami yang penyuluh itu punya binaan se-Kecamatan Seres Rumpun, maka yang pertama kita membuat jadwal pembinaan. Membuat jadwal pembinaan ke kelompok-kelompok binaan kita. Ada yang mingguan, ada yang sebulan sekali. Yang jelas dalam 1 bulan itu kita harus mencakup semua binaan kita. Iya. Dan binaan yang tidak tetap itu adalah yang mungkin bukan kelompok yang harus tiap bulan kita bina, tapi di situ misalnya ada kelompok-kelompok tertentu, ada acara dan mengundang kita. Nah di situ kita membina yang tidak tetap atau kelompok yang bukan binaan tetap kita, seperti itu. Salah satunya itu kita bertatap muka di membuat jadwal dengan binaan dan juga mungkin menghadiri kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Insya Allah tersentuh semua masyarakat Kecamatan Seres Rumpun Pak ya. Mudah-mudahan tersentuh semua. Kerjasama bagaimana Pak? Kerjasama antara penyuluh dengan masyarakat khususnya di Kecamatan Seres Rumpun. Kerjasama dalam bidang pembinaan umat. Ya kita kerjasama salah satunya dengan organisasi yang ada. Kita melaksanakan bimbingan atau penyuluhan ya apapun dalam bentuknya, tidak harus dengan memakai kata-kata bimbingan kan, tapi dengan mengadakan event-event misalnya Hari Besar Islam, itu kan dengan organisasi misalnya di sini ada Nahdlatul Ulama, nah, kita bisa bekerja sama dan itu melaksanakan yaitu bimbingan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Kecamatan Seres Rumpun. Jadi mengadakan kayak seperti pengajian akbar atau Hari Besar Islam. Salah satunya organisasi yang di Kecamatan Seres Rumpun ini yang berkembang itu organisasi apa Pak? Kalau di Seres Rumpun, alhamdulillah yang sudah berkembang, jadi sudah bergerak, itu adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Baik itu di tingkat ranting maupun di tingkat kecamatan atau NDP, itu alhamdulillah sudah terbentuk dan bergerak, dan disitulah salah satu kerjasama kita dan juga kita masuk di organisasi tersebut dan sekaligus kerjasama dalam melaksanakan pembinaan pada masyarakat. Ya mudah-mudahan sahabat podcast semua, kita masyarakat Kecamatan Seres Rumpun tersentuh semuanya dan bisa mendapatkan pedoman-pedoman dari penyuluh kita yang ada di Kecamatan Seres Rumpun. Mudah-mudahan penyuluh kita bersinergik dengan masyarakat, dengan menerima keluh kesah masyarakat apapun itu, kecuali jangan doakan penyuluh kita ya untuk begini dua, bahaya. Ntar dia bisa balik ke Rimbo Bujang, sudah ke Rimbo Hulu. Bagaimana Pak menyikapi teknologi itu di dalam pelayanan penyuluh agama? Nah, ini kan sekarang itu kan penyuluhan itu ada melalui teknologi, ada yang melalui internet, ada gimana tuh menyikapi itu Pak ya? Ya kita sebagai penyuluh itu memberikan contoh. Jadi di dalam bermedia sosial tentunya pertama harus dijaga bagaimana cara kita men-share atau posting sesuatu konten itu harus yang bersifat positif, yang bersifat bisa membimbing masyarakat, mendidik masyarakat untuk bermedia sosial dengan yang positif. Dan juga misalnya menjaga komentar-komentar kita di dalam media sosial itu juga harus bisa menfilter. Jadi informasi yang ada yang masuk itu kita filter, maksudnya jangan asal itu langsung kita terima mentah-mentah. Di situ kan sekarang apalagi zaman AI, jadi semua bisa tidak
real, tapi memang itu seperti nampak real, dan orang kadang kan masyarakat itu berpikir bahwa ini memang benar-benar terjadi. Akhirnya hal-hal yang mungkin negatif itu bisa menyebar. Nah, disitulah kita penyuluh itu yang sebagai pengimbang antara yang ada yang hal-hal yang negatif, postingan-postingan negatif, itu kita harus selalu banyak memposting yang hal-hal konten yang bersifat positif. Ya, bersifat keagamaan Pak ya. Khususnya keagamaan. Ya, betul. Sebagai ketua IFARI, sebagai penyuluh agama, evaluasi pelayanan penyuluh agama khususnya Kecamatan Seres Rumpun itu diadakan evaluasi ataukah kalau bahasa rusunnya ditalaah kok disampaikan sudah tidak ada lagi feedbacknya atau gimana Pak? Ya, kita kan berkomunikasi dengan masyarakat tentunya bukan hanya ketika saat bimbingan atau penyuluhan. Kita juga ada di luar itu pun kita ada komunikasi atau berhubungan baik. Jadi ketika kita ada bertemu dengan masyarakat atau salah satu secara individual mungkin atau secara kelompok kita bertemu, ya kita tanyakan kira-kira apa yang mereka butuhkan. Maksudnya yang harus kita sampaikan itu apa. Misalnya kita selama ini mungkin yang ada kekurangannya itu apa, itu kita sampaikan secara biasa, secara pribadi. Jadi secara pribadi ataupun konsultasi secara ya. Berarti bukan berarti di mana ketemu nongkrong kalau dinanyakan siap diskusi di tempat Pak ya. Insya Allah ya siap. Mungkin ada yang ingin bertanya, sahabat netizen semua, silakan hubungi kontak di bawah ini kan. Kontak penyuluh langsung. Terus Pak, saya mau nanyakan, sahabat podcast semua, saya akan menanyakan ini bertanya sifatnya Pak. Di Kecamatan Seres Rumpun ini berapa jumlah penyuluh kita Pak? Kalau di Seres Rumpun kami 3 orang. 3 orang Pak ya. Satu saya PNS, yang 2 adalah P3K. Itu semuanya sudah mempunyai binaan. Itu minimal penyuluh kita itu sudah berapa binaan majelis taklim yang dibinanya Pak, dibimbingnya? Bukan hanya majelis taklim ya. Ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa binaan penyuluh itu bukan hanya majelis taklim. Jadi majelis taklim itu salah satu dari kategori binaan penyuluh. Ya kan selama ini kan kami tahu itu kan orang-orang yang masyarakat yang binaan. Ternyata tidak ada binaan namanya di situ kan. Umum lah sifatnya. Ya, maksud saya gini, kelompok binaan itu adalah salah satunya adalah majelis taklim. Dan selain majelis taklim itu ada juga misalnya kelompok seni budaya, misalnya hadro, itu bisa jadi binaan. Kemudian TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Anak-anak, kemudian di misalnya madrasah atau pesantren, itu bisa. Atau mungkin remaja masjid, Karang Taruna, semuanya bisa jadi binaan. Wah, itu banyak Pak ya. Tugas-tugas penyuluh itu banyak Pak ya, bukan seharusnya MT itu bela. Ya bukan hanya di majelis taklim. Oke Pak, oke. Jadi organisasi termasuk. Berarti sifatnya keagamaan itu di bawah bimbingan penyuluh. Oke sahabat podcast semua, bisa kita pahami yang selama ini kita masih baku mungkin penyuluh itu kata kita dan mungkin sebagian itu punya binaan, ternyata tidak. Boleh dikatakan tidak, namun dia tetap ada bimbingannya di suatu kelompok majelis, gitu Pak ya. Oke. Jadi penyuluh itu bukan membina suatu kelompok Pak ya, berarti membina atau membimbing masyarakat khususnya Kecamatan Seres Rumpun. Kalau ada masyarakat Seres Rumpun yang ingin bertanya dan ingin konsultasi tentang keagamaan. Oke Pak, sahabat podcast semua, pada sore yang berbahagia ini, kurang sudah sore Pak? Belum ya? Belum. Masih jam 2. Terima kasih Pak telah datang di acara podcast Kuasa Seres Rumpun. Mudah-mudahan Bapak sehat, panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Doain kami juga Pak. Kami para tim podcast Kuasa Sempurni sehat panjang. Iya Pak. Boleh Pak kata-kata terakhir pada acara podcast kita hari ini? Oke. Jadi kita khususnya penyuluh dan umumnya ASN di Kementerian Agama, mari kita bekerja dengan ikhlas
bekerja dengan cerdas dan bekerja tuntas. Terima kasih. Oke, mungkin itu acara podcast kita pada hari siang yang berbahagia ini menjelang sore. Tentu banyak penyampaian tadi yang tidak bisa dipahami oleh sahabat-sahabat ataupun penggemar podcast Kuasa Serumpun. Kalau ada keraguan di dalam penyampaikan, boleh ditanyakan langsung kepada penyuluh-penyuluh yang ada di Kecamatan Sare Sumpun tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.